Hai semuanya, balik lagi di videonya Diera Natania. Jadi hari ini gue mau bukan membuat video baru, tapi gue mau remake video lama gue. Nih yang ini nih, kalau kalian udah pernah nonton. Tapi masalahnya di video gue yang ini, itu gue tuh posisinya baru banget pindah ke Hokkaido dan belum stabil. Jadi gue tuh kayak cuma menerka-nerka biaya hidup gue selama gue di Hokkaido nanti. Nah tapi sekarang karena gue udah 3 tahun di Hokkaido, jadi gue tuh udah tahu kira-kira pengeluaran gue seberapa setiap bulan, dan gue mau sharing tentang hal tersebut ke kalian. Oke, pertama gue harus kasih tahu dulu beberapa poin yang harus kalian ingat sebelum gue mulai pembicaraan mengenai uang. Yang pertama, gue itu tinggalnya di Hokkaido. Kalau misalnya kalian belum tahu Hokkaido itu di mana, kalian bisa cek video gue, entah kayaknya di sini deh atau di sini. Ya pokoknya di atas ini. Jadi kalau di Hokkaido itu agak beda sama tinggal di kota-kota besar kayak Tokyo. Itu kita kemana-mana nggak pakai kereta, tapi kebanyakan jalan kaki atau naik sepeda. Atau kalau kalian punya mobil, naik mobil. Jadi itu akan membuat perbedaan biaya tiap bulannya gitu. Jadi mari kita langsung masuk ke pengeluaran yang pertama. Yang pertama adalah, of course, apartemen, tempat tinggal, tempat tidur. Di Hokkaido ini gue tinggalnya di apartemen. Apartemennya ya udah lumayan tua sih, cuma nggak terlalu jelek, nggak terlalu rongsok. Jadi gue pilih tempat ini karena nggak terlalu mahal juga. Tiap bulannya gue keluarin uang 32.000 yen. Terus berhubung gue tinggalnya di Hokkaido, kan Hokkaido itu dingin tempat tinggalnya. Jadi biaya kedua nih, biaya pengeluaran kedua yaitu gas, itu akan sedikit lebih mahal daripada kalian tinggal di area lain. Jadi biaya bulanan gas gue itu setiap bulan kurang lebih sekitar 6.000 yen. Nah, ini itu tergantung setiap orang sih cara pakainya gimana. Soalnya gas itu kan dipakai untuk air panas, untuk kita mandi, terus untuk kita pemanas ruangan juga. Kalau misalnya kalian tipe orang yang gampang kedinginan, itu mungkin biaya gasnya bakal lebih tinggi. Terus biaya gas ini kalau pas summer itu bisa turun, soalnya kan nggak terlalu banyak pakai gas dong. Terus kalau lagi winter itu bisa malah naik banget, bisa double bahkan, karena dingin banget. Yang ketiga adalah air. Air kurang lebih tiap bulan gue keluarin 3.000 yen. Yang selanjutnya adalah biaya listrik. Listrik itu yang paling murah, yaitu 2.500 yen, dan gue selama ini sih nggak pernah melebihi 3.000 yen. Nah yang setelah ini nih yang paling mahal, HP dan wifi. Jadi HP gue itu kan emang pulsanya dan HP-nya dan wifi itu semuanya dijadiin satu, bayarnya tiap bulan sampai lunas 12.000 yen. Tapi itu udah include semuanya sih, kayak HP gue itu gue unlimited giganya. Terus wifi gue juga unlimited di rumah, jadi gue bisa pakai kapanpun, dimanapun sepuasnya. Terus yang selanjutnya adalah uang makan. Uang makan ini sebenarnya agak susah ya ngitungnya, soalnya tiap bulan tuh pasti beda-beda, dan itu menyesuaikan sama pemasukan dan pengeluaran gue biasanya. Kalau misalnya emang gue lagi banyak uang lebih, ya gue makannya yang agak lebih oke. Terus kalau misalnya gue lagi kekurangan uang, ya gue makannya diirit-iritin kayak gitu. Nah tapi ini gue ambil jalan tengahnya aja sih. Gue hitung aja satu hari itu 1.000 yen. Ini sebenarnya udah agak mahal sih ya hitungannya. 1.000 yen ini dikali 30 hari berarti 30.000 yen setiap bulan. Nah tapi dalam satu bulan itu kan nggak mungkin dong kita makan di rumah terus setiap hari. Kadang-kadang kita pengen makan di luar. Jadi gue asumsikan tiap minggu itu kita makan di luar satu kali seharga 2.000 yen. Jadi setiap bulan itu keluarin uang 8.000 yen untuk makan di luar, dan ya hitunglah biaya main keluar. Nah yang terakhir, ini nggak boleh sampai lupa, ini penting banget, yaitu biaya asuransi. Gue bayar asuransi itu setiap bulan kurang lebih 2.000 yen, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun sih. Itu tergantung dari pemasukan kita, terus tergantung dari kita dapat beasiswa apa enggak. Terus tergantung dari tempat tinggal kita juga. Kalau kita tinggalnya di daerah-daerah tertentu itu bisa lebih mahal. Tapi kalau di tempat gue itu kurang lebih 2.000 yen. Dan 2.000 yen ini udah cover seluruh biaya pengobatan kita. Mau itu dokter gigi, dokter mata, mau dokter apapun pasti udah di cover. Dan kita cuma perlu bayar 30% dari total semua biaya. Totalnya adalah 95.500 yen, atau kalau dirupiahin dengan rate
ya gue ambil 125 deh, 11.937.500 rupiah. Ya udah kita buletin aja 12 juta. Mungkin ada tante atau om yang lagi nonton, anaknya mau dikuliahin di Jepang tapi nggak tahu biayanya sekitar berapa. Sekitar 12 juta setiap bulannya, dan ini cuma biaya hidup, belum biaya sekolah. Terus ini juga di Hokkaido. Kalau di Tokyo otomatis bakal lebih mahal biaya apartemennya dan biaya transportasinya. Tapi jangan khawatir kalau misalnya emang benar-benar kalian atau anak-anak dari om tante mau disekolahin di Jepang, itu bisa cari beasiswa. Caranya tuh sebenarnya gampang, cuma kadang-kadang kita tuh bingung mau cari di mana. Jadi kalau misalnya kalian mau informasi tentang beasiswa, kalian bisa cek video gue yang ini. Terus kalau misalnya kalian juga mau tahu tentang bisa nggak sih kira-kira semua biaya ini di cover dengan part-time job atau arubaito di Jepang, kalian bisa cek video gue yang ini lagi. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!